Dan yang kedua, apa yang dilakukan atau dikerjakan si mani tadi di dalam rahim selama 40 hari itu. Dia memohon terus, meminta kehidupan. Jika satu hari saja dia berhenti memohon kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan gugur. Jadi setiap hari dia meminta hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimatnya? Apa kalimat yang dia baca? Dia puji-puji Allah setiap hari, sampailah 40 hari dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah Allah ubah dia menjadi ke tingkat yang lebih dohir, yaitu segumpal darah. Dengan kalimat apa si mani ini memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dibaca oleh si mani tadi selama 40 hari itu adalah Al-Fatihah. Karena kunci Al-Fatihah itu berada pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebabnya banyak ulama atau kiai menganjurkan zikir atau wirid dibaca sebanyak 40 kali agar bisa didohirkan khasiatnya atau manfaatnya. Yang ketiga ini kunci yang paling penting untuk merubah bagaimana supaya Al-Fatihah bisa menjadi benda dohir yang khasiatnya bisa kita lihat langsung, yaitu berada pada kejadian tadi ketika kita di dalam rahim ibu. Setelah berumur 4 bulan, maka Al-Quran mengatakan, setelah genap 120 hari kami jadikan mereka, maka kami tiupkanlah ruh dari diri kami sendiri kepadanya. Artinya, jika Al-Fatihah itu dibaca 120 kali, maka setelah itu memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tiupkanlah ruh Al-Fatihah ini kepada Al-Fatihah yang aku baca. Insya Allah Al-Fatihah yang dulu baca akan hidup, akan menjadi benda dohir. Karena benda goib yang dalam rahim tadi 120 hari baru Allah tiupkan ruhnya. Perlu diketahui, salah satu faktor utama Al-Fatihah itu bisa menjadi benda dohir, bisa ampuh kita baca, ialah jika Al-Fatihah yang kita baca itu Allah tiupkan ruhnya. Caranya yaitu bacalah seperti kejadian manusia di dalam rahim ibunya. Ketika Allah tiupkan ruh, jadi sesuaikan waktunya 120 hari lah. Si janin tadi, benda goib tadi, Allah ubah kepada benda nyata. Maka begitu juga Al-Fatihah. Jika membiasakan membaca Al-Fatihah 120 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tiupkan ruh ke dalam Al-Fatihah yang kita baca. Jika Al-Fatihah yang kita baca sudah memiliki ruhnya, maka Al-Fatihah yang kita baca akan menjadi dohir, akan menjadi benda yang dohir. Khasiatnya akan ampuh khasiatnya. Kadang-kadang ada orang yang membaca Al-Fatihah 1 kali saja bisa bereaksi sampai kepada seseorang yang sangat jauh. Ada orang yang membaca Al-Fatihah 1000 kali, wiridannya tetangga sebelahnya pun tidak bereaksi. Nah,
Bagaimana mengampuhkan Al-Fatihah tadi? Yaitu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai zikir 120 kali Al-Fatihah. Ya Allah, tiupkanlah ruh Al-Fatihah ke dalam Al-Fatihah yang aku baca. Ini tahap paling awal. Ada tahap yang lebih tinggi, yaitu mewiridkan Al-Fatihah sebanyak 280 kali. Maka lahirlah sebagai bentuk yang nyata. Kenapa? Karena manusia 9 bulan 10 hari, jika dihitung harinya adalah 280 hari. Benda goib menjadi benda sedohir-dohirnya, senyata-nyatanya, diproses selama 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Jadi jika membiasakan setiap menzikirkan Al-Fatihah dengan jumlah 280 kali, maka pasti dalam ilmu makrifat, pasti hukumnya Al-Fatihah yang kita baca akan dohir, akan nyata. Dan jika ingin mengobati orang, cukup dengan menggunakan Al-Fatihah. Tidak harus doa atau wirid-wirid atau ilmu-ilmu tertentu, karena Al-Fatihahnya sudah dohir, sudah nyata, sudah memiliki ruh, sudah tajam. Maka nyata juga khasiatnya. Saya ijazahkan dunia akhirat. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Usikum binafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.